semuanya, perkenalkan nama saya Hafizah Hidayah, perwakilan dari SMPN 1 Cicalengka. Di sini saya menerima tantangan dari Leksa Bedas untuk membacakan dongeng. Dongeng yang saya akan bacakan hari ini adalah dongeng tentang Putri Salju. Buku ini ditulis oleh Melinda Agustina, penerbit Karya Gemilang Utama Surabaya, jumlah halaman 128 halaman. Ini dia cerita Putri Salju. Pada zaman dahulu, ada seorang putri dengan rupa yang sangat cantik. Putri ini bernama Putri Salju. Selain cantik, Putri Salju juga dikenal sebagai seseorang yang sangat baik dan ramah pada orang lain dan bahkan pada hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Lalu pada suatu hari, saat Putri Salju sedang pergi keluar dan berjalan-jalan di sekitar hutan, ia bertemu dengan seorang pangeran. Mereka berdua pun berkenalan dan mereka menjadi dekat. Tanpa mereka berdua sadari, ratu yang jahat sedang mengawasi mereka berdua. Ratu ini sangat jahat dan ia tidak suka dengan Putri Salju karena ia merasa iri serta cemburu dengan para cantik Putri Salju. Sang ratu sangat menginginkan dirinya menjadi wanita yang paling cantik di dunia, tapi ia merasa terkalahkan oleh Putri Salju. Lalu ia pun berpikir untuk membunuh Putri Salju agar ia bisa menjadi wanita yang paling cantik di dunia. Sang ratu pun memutuskan untuk menyewa pemburu untuk membunuh Putri Salju. Tentunya si pemburu tidak bisa menolaknya dan menyanggupi perintah ratu. Namun saat pemburu sudah menemukan Putri Salju, ia tidak tega untuk membunuhnya karena dia sebenarnya tahu bahwa Putri Salju tidak melakukan kesalahan apa-apa. Pemburu pun akhirnya menyuruh Putri Salju untuk pergi melarikan diri dari sejauh mungkin agar ratu tidak bisa menemukannya lagi. Putri Salju pun pergi berlari jauh ke dalam hutan. Ia tersesat dan ketakutan. Tapi tiba-tiba ia menemukan sebuah pondok. Putri Salju ragu untuk mengetuk pondok itu, tapi ia juga sangat membutuhkan tempat untuk berlindung. Akhirnya ia berhasil mengumpulkan semua keberanian dan mengetuknya. Tak disangka-sangka pintu pondok itu tidak dikunci dan langsung terbuka saat ia mengetuknya. Pondok itu sangat berantakan dan tidak ada penghuninya. Putri Salju pun membersihkan seisi pondok itu. Di dalam sana ia menemukan 7 tempat tidur yang berukuran kecil. Putri Salju mengira yang tinggal di pondok itu adalah anak-anak. Putri Salju pun mengistirahatkan kepalanya sejenak dan ia malah tertidur. Di waktu yang bersamaan, ketujuh kurcaci pemilik pondok itu sedang berjalan dengan semangat menuju rumahnya. Mereka sudah membayangkan kasur-kasur yang empuk dan nyaman karena mereka sudah lelah bekerja seharian. Namun, saat mereka sampai, mereka justru menemukan seseorang perempuan yang cantik tertidur di kasur mereka. Mereka ingin membangunkan Putri Salju, tapi mereka tidak tega karena Putri Salju terlihat sangat lelah. Akhirnya, saat Putri Salju terbangun, ia terkejut dan terpesona dengan 7 kurcaci yang sedang melihatnya tidur. Putri Salju menceritakan alasan dirinya pergi jauh ke dalam hutan. Para kurcaci pun merasa iba dan membiarkan Putri Salju untuk tinggal bersama mereka sementara waktu. Di istana, ternyata ratu tetap mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup dan pemburu sudah membohonginya. Ia mengetahui dari sebuah cermin ajaib yang bisa memberitahu jawaban dari segala pertanyaan dia. Keesokan harinya, saat para kurcaci sedang pergi bekerja, ratu menghampiri pondok di mana Putri Salju tinggal dan ia menyamar menjadi seorang nenek-nenek yang menawarkan Putri Salju buah apel. Putri Salju pun ingin menerima pemberiannya, tapi Putri Salju merasa curiga sedikit pun. Saat ia memakannya, ia langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu saat ratu pergi kembali ke istana, ada badai yang tiba datang dan petirnya menyambar ratu. Ia pun jatuh ke dalam jurang dan ia tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Sedangkan para kurcaci sangat terkejut saat melihat pulang dan melihat Putri Salju tidak sadarkan diri. Mereka mencoba segala cara tapi tidak berhasil. Akhirnya pada suatu hari, seorang pangeran tampan datang menghampiri pondok itu karena ia ingin beristirahat setelah berkeliling hutan. Ternyata pangeran ini sudah mencari-cari Putri Salju sejak lama. Para kurcaci pun membiarkan pangeran ini masuk. Ia melihat wajah Putri Salju dengan tatapan penuh cinta dan sedih karena Putri Salju tidak bisa terbangun. Sang pangeran pun menciumnya dengan tulus dan tiba-tiba Putri Salju terbangun. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh berbuat sombong kepada siapapun. Sekian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.